Halo teman-teman, hari ini saya ada project yang akan kita review. Nah, project ini tuh judulnya adalah sistem keamanan helm otomatis berbasis Arduino pada pekerja tampungan air PDAM. Atau kalau boleh saya sikat sih, helm proyek yang sudah ada teknologi canggihnya. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah karya milik Muhammad Ali Azhar dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom. Kebetulan project ini adalah project tugas akhirnya dia. Oke, kita akan review ya. Nah, semua video PI yang ada di channelnya Lolo ILC itu semuanya sudah mengalami persetujuan dengan kedua belah pihak, antara saya selaku yang akan mereview dan si pembuat alat tersebut, yakni Mas Muhammad Ali Azhar sudah setuju untuk videonya ditampilkan. Oke. Sepertinya itu. Nah, kalau di sini ini kita sedikit membahas proyeknya ya. Jadi dia itu proyeknya helm proyek ya, tahu ya helm proyek itu, tapi dia itu sudah bisa mendeteksi suhu sekitar. Dia bisa ada lampu otomatisnya, lampu yang ada di depan itu ya yang otomatis, sama dia itu sudah bisa mendeteksi gas berbahaya jika helm ini digunakan pada sisi bawah tanah dan sebagainya macamnya ya. Nah, kebetulan studi kasusnya itu ada di tampungan air PDAM ya, karena menurut pernyataan Mas Muhammad Ali Azhar ini bahwasanya tampungan air itu berada di bawah tanah, jadi kayak ada kolam atau tempat gitu ya di bawah tanah, dan pekerja-pekerja PDAM ini kalau mau ngecek air itu harus turun dulu ke bawah tanah, maka dari itu digunakanlah helm proyek. Nah gitu ya, itu singkat ceritanya yang saya baca dari karya tulis milik Muhammad Ali Azhar. Oke, kita langsung saja ke videonya ya teman-teman ya. Kita dengarkan penjelasan dari Muhammad Ali Azhar seperti apa. Nanti kita akan bantu review dan akan sedikit saya jelaskan tentang sensor-sensor yang digunakan. Oke, kita langsung saja. Ya, oke, ini adalah videonya. Kita akan mulai ya. Ini adalah helmnya ya. Ya, kayak mirip helm proyek gitulah modelnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Azhar. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Keamanan Helm Otomatis Berbasis Arduino pada Tampungan Air PDAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat-alat yang dipakai pada proyek tugas akhir saya. Dari sisi tampak belakang terdapat tombol push button yang berfungsi sebagai tombol on off pada helm, dan terdapat juga LED yang mempunyai fungsi sebagai lampu indikator, dan ada buzzer yang mempunyai fungsi sebagai indikator suara jika terdapat suatu bahaya. Selanjutnya tampak bagian depan. Untuk bagian depan terdapat sebuah sensor LDR yang berfungsi untuk membaca intensitas cahaya di dalam suatu tampungan air. Dan ini ada headlamp yang berfungsi sebagai penerang ketika sensor LDR mendeteksi suatu cahaya yang bernilai di bawah batas yang sudah ditentukan. Selanjutnya, samping kanan. Pada samping kanan terdapat sensor MG135 yang berfungsi untuk mendeteksi gas karbon dioksida dan gas-gas lain yang terdapat di dalam suatu tampungan. Dan yang terakhir, pada samping kiri terdapat sensor GHT di atas 11 yang bagaimana fungsinya untuk mendeteksi suhu yang terdapat di dalam suatu tampungan air PDAM. Selanjutnya, cara kerja sistem helm ini kita akan mengetes. Oke, langkah awal kita akan menyalakan tombol on off pada helm.
seperti ini ketika tombol on off, posisi on, lampu LED menyala. Setelah itu saya akan melakukan pengecekan sensor MQ135. Apabila terdapat suatu gas lebih dari 250, Oh, berbunyi. Kalau itu berarti itu MQ135 kalau kena gas, misalkan diuji coba dengan korek api, merahnya akan berbunyi. LED-nya Merahnya akan berarti note itu suaranya lebih cepat ya, karena dia kan bahaya ya kalau kena gas ya, jadi cepat gitu. Selanjutnya kita akan mengetes LDR. Ketika sensor LDR nilai intensitas cahayanya dalam suatu ruangan kurang dari 20 candela, maka senternya tidak akan menyala seperti ini. Tapi ketika kondisinya gelap, nilainya di bawah 20 CD, maka senternya akan menyala seperti ini. Berarti tadi kalau LDR-nya, sensor LDR itu kena cahayanya itu lebih dari 20 ppm. Yang terakhir kita berarti akan dia mati. mengetes sensor DHT11. Oke. Nah, itu pengujian sensor suhu ya dengan head dryer. Oke, bunyinya kena gas ya. Berarti kalau suhu bunyinya standar, tapi kalau kena gas lebih cepat bunyinya. Serta LED-nya warnanya kuning sama merah. Kalau normal berarti dia hijau. Untuk LDR tadi, kalau dia helmnya digunakan siang hari ya lampunya mati, tapi begitu masuk di bawah bak penampungnya, itu lampunya nanti akan hidup otomatis. Ya, oke. Jadi dari project ini itu adalah helm dengan keamanan yang sudah ditentukan. Jadi dia di sana terdapat sensor suhu, pakainya itu DHT11 yang warnanya biru itu. DHT11 itu nanti jika kena suhu panas lebih dari 38 derajat Celcius, itu dia akan membunyikan alarm di belakang helmnya, itu supaya dia menunjukkan kalau panas di dalam. Hati-hati, semakin panas. Nah, gitu. Dan bunyinya standar. Beep, beep, beep. Nah, gitu. Tapi kalau yang sisi sebelahnya tadi pakai MQ135, itu adalah sensor pendeteksi gas, di mana Mas Muhammad Ali Azhar ini menguji sensor MQ135-nya itu pakai gas korek api ya. Kita ibaratkan itu di dalam bak penampungnya ada gas berbahaya yang tidak boleh tercium oleh tubuh atau pernafasan. Maka dari itu dia akan memberikan alarm lebih cepat. Nah, seperti itu untuk kewaspadaan. Nah, dan kenapa kok LED-nya ini ditaruh di bagian belakang? Jadi kalau mereka beriringan, kalau pengguna helm ini kan iring-iringan nih berapa orang yang masuk gitu ya. Nah, itu begitu ada pip-pip atau sinyal di helm temannya, berarti di depan sana itu ada yang sedang nggak baik kondisinya ya. Jadi diberitahukan dan akan terlihat di bagian belakang. Kenapa nggak ditaruh di atas atau di samping ya? Sama aja nanti kalau kita pas jalan ya, yang LED-nya 11 ini kelap-kelipnya nyalanya ya dia akan nggak kelihatan seperti itu ya, nggak kelihatan kalau ada hal-hal yang berbahaya. Tapi bahasa mungkin masih terdengar ya, cuman LED tidak bisa. Nah, tapi kalau di belakang sini kan bisa nandain, wah itu helmnya bunyi, wah itu seperti itu ya. Terus di depan itu ada lampu headlamp atau lampu penerangan, bila mana dia akan aktif otomatis jika kondisinya gelap dan akan mati otomatis itu jika kondisinya terang. Jadi akan hidup jika kondisinya gelap, akan mati jika kondisinya terang. Nah, ini adalah proyek dari Mas Muhammad Ali Azhar dengan judul Sistem Keamanan Helm Otomatis Berbasis Arduino pada Pekerja Tampungan Air PDAM. Nah, untuk ide selanjutnya mungkin bisa dikembangkan ditambah dengan smartphone atau media monitoring lain, di mana dia bisa memonitoring siapa saja pengguna helm itu. Ya kan, misalkan ada terjadi panas berlebih atau terindikasi berbau gas beracun yang tidak bisa tercium oleh tubuh manusia, dia akan langsung mengirimkan datanya ke pusat kontrol. Misalkan ada
tempat pusat datanya gitu ya, akan berbunyi, akan memberikan alarm di websitenya atau handphonenya atau Android gitu ya, akan bunyi di. Oh, ini berarti pengguna helm ini itu masuk ke bawah penampungan air, itu ada gas yang berbahaya yang tidak boleh tercium tubuh, itu bisa mengindikasi atau memberikan peringatan dan sebagainya macamnya. Itu bisa di-upgrade ke situ. Atau pengupgrade-nya bisa ditambahkan dengan sensor benturan ya, atau sensor getaran, dimana bila mana nanti pas dia turun, begitu misalkan ya terpleset atau terprosok atau helm yang pengguna helmnya ini jatuh ke bawah dan helmnya terbentur, itu akan memberikan alarm lebih lanjut lagi, dan teman-temannya atau tim-timnya yang ada di sana itu bisa lebih sigap lagi untuk keamanan helm ini. Nah, saya rasa seperti itu idenya, mungkin teman-teman bisa kembangkan ke sana ya. Semoga bermanfaat. Video ini cukup sekian review project dari PI Project Idea by Mr. Lau di channel Lau Lau ILC. See you di project selanjutnya. Bye.